Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian kemarin telah belajar mengenai sedikit hal tentang penguatan pada transistor. Saat ini kita belajar tentang penguatan tunggal emitor. Jadi di dalam transistor itu ada kaki kapasitor, kaki basis, sama kaki emitor. Sekarang kalau kita lihat gambar berikut ini, maka tugas yang harus kita lakukan adalah membuat loop, di mana loop itu harus keluar dari sumber. Dalam hal ini kita tahu bahwa sumber yang kita ketahui adalah sumber VCC di sini. Di sini sisi positif. Apabila loopnya dibuat seperti ini dari positif, otomatis di sisi R2 ini akan lebih positif daripada di titik A, itu akan lebih positif daripada titik B. Demikian seterusnya. Di sini juga positif dan negatif, dan dia akan kembali ke sumber. Sehingga kita lihat bahwa arus yang melewati resistansi 2 R2 adalah I2, karena di sisi ini ada lebih positif daripada sisi yang lainnya. Dan arus IB itu karena di sini adalah NPN, maka PNP, maka dia akan keluar, sehingga arus IB menuju titik B. Sehingga di sini ada arus I1 bisa dinyatakan dengan I2 ditambah IB. Nah, dengan demikian bahwa resistansi di sisi R2 di titik A itu lebih positif daripada di titik B. Apabila kita membuat suatu loop yang kedua di dalam kotak yang ini, maka bisa dikatakan bahwa di emitor, di sisi emitor ini, itu kita keluar dari positif masuk ke sisi positif, maka ini positif dan sini negatif, sehingga dapat dikatakan bahwa VR2 sama dengan R2 per R2 ditambah R1 kali VCC. Rumusan ini sebenarnya sudah didapatkan di rangkaian listrik satu, insya Allah, dimana di dalam rumusan ini didapat dari rumusan pembagi tegangan. Jadi apabila ada sumber, di sini ada VCC, ada sumber, dan diberi resistansi. Apabila ditanyakan berapakah resistansi di sisi VR2, sedangkan ini adalah R2 dan ini adalah R1, maka rumusan pembagi tegangannya adalah R2 per R1 ditambah R2 kali sumbernya VCC. Itu. Nah, tegangan R2 harus dibuat gimana caranya sehingga arus basis itu sangat kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa apabila saya mencari tahu tegangan VR1 nya adalah sama dengan VCC dikurangi VR2, rumusan ini pun juga didapat dari suatu hukum Kirchhoff, di mana tegangan dalam suatu rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Jadi dalam suatu rangkaian tertutup, bahwa hukum Kirchhoff-nya bilang bahwa tegangan dalam suatu rangkaian yang tertutup itu jumlah tegangan dalam suatu rangkaian tertutup itu sama dengan 0, sehingga bisa dikatakan kalau ini adalah positif negatif, maka keluar dari sini ini adalah positif, ini negatif, ini positif negatif, maka VCC sama dengan VR1 ditambah VR2.
Sehingga apabila saya menanyakan tentang VR1, maka VCC minus VR2. Nah, sekarang kita mencoba membahas tentang contoh soal. Apabila kita mempunyai rangkaian seperti ini, di mana sumbernya adalah 6 volt dan resistansi R1 ada 33K, R2-nya 3,9K, RC 3,3K, RE sama dengan 1K, dan diketahui transistor yang kita pakai ada transistor PNP. Berapakah tegangan basis VB? Dalam hal ini berarti yang ditanyakan adalah yang ini. Tegangan basis VB. Arus yang mengalir di R1 dan R2 berarti yang ditanyakan adalah I1 dan I2. Tegangan emitor berarti yang ditanyakan ada tegangan di sisi VE atau VRE. Arus emitor berarti arus yang melewati resistansi emitor ini IE. Tegangan pada RC berarti yang ditanyakan adalah VRC. Arus pada IC. Tegangan pada IC, IE, dan tegangan kolektor di sisi kolektor emitor VCE. Apa yang bisa kita lakukan dengan soal ini? Mari kita lihat bahwa tegangan basis itu bisa dinyatakan sama dengan VR2. Karena di sini, karena tegangan basis di sini yang ditanyakan adalah VB. Hal ini terjadi karena hukum Kirchhoff juga, di mana tegangan pada suatu rangkaian paralel itu adalah sama. Tegangan pada rangkaian paralel itu adalah sama. Itu hukum Kirchhoff-nya. Sehingga apabila ditanyakan tegangan basis di titik ini yang saya beri tanda hijau, maka bisa saya nyatakan bahwa tegangan basis yang ditanyakan adalah VR2. Berapakah VR2? Karena VR2 di sini dalam hal ini adalah VR2 di sini adalah bisa dinyatakan sebagai kita lihat sebagai rumusan pembagi tegangan, di mana pembagi tegangan yang tadi saya terangkan bahwa apabila ada sumber R1, R2, di sini ada sumber, misal di situ kita lihat ada VCC, ini R1, ini R2, negatif, positif, berarti di sini adalah positif, negatif, maka apabila yang ditanyakan adalah tegangan di sisi R2, maka VR2, maka rumusannya adalah R2 dibagi R2 ditambah R1 kali VCC. Sehingga apabila diketahui VR2-nya di sini adalah 3,9K dan 33K, maka bisa ditulis bahwa 3,9K dibagi 3,9K ditambah 33K kali VCC-nya adalah 6 volt, sehingga yang didapat adalah sekitar 0,63 volt. Itu ya. Jadi apabila kita ingin mencari VR2, kita harus tahu hukum Kirchhoff-nya bahwa tegangan di VR2 pada rangkaian yang paralel itu adalah sama, sehingga VB itu sama dengan VR2. Nah, pertanyaan keduanya adalah arus pada R1. Yang ditanyakan adalah arus pada R1 dan juga arus pada R1 dan di R2 Nah, bagaimana kita mencari arus di R1 dan R2?
kita ketahui bahwa untuk mencari arus pada R1 dan R2, berarti kita melihat arus di sini, maka kita harus tahu arus yang resistansi total di antara R1 dan R2. Sehingga bisa saya tulis arus I, dalam hal ini I, jadi saya bilang di sini adalah arus I, di atas ini aja. Arus I itu bisa dituliskan menjadi I sama dengan VCC dibagi R2 ditambah R1, sehingga sama dengan 6 volt dibagi 33 ditambah 3,9 K, sehingga hasil yang didapatkan adalah sekitar 0,16 miliampere gitu ya. Nah, arus I juga bisa dinyatakan sebagai VR2 dibagi R2. Karena arus ini lewat berputar gini, maka arus I itu juga sama dengan R2 sama dengan arus yang melewati R2 dan arus yang melewati R1. Maka VR2 bisa sama dengan I sama dengan VR2 per R2, atau VR2-nya diketahui di sini 0,63 volt dibagi R2-nya 3,9 K. Hasilnya juga sama, sekitar 0,16 miliampere. Gitu ya. Ini tentang bagaimana caranya mencari tegangan basis dan arus yang melewati I1 dan I2. Lanjut, sehingga ini adalah catatannya. Nah, sekarang kita ingin mencari tahu guna menentukan tegangan emitor, atau boleh juga dikatakan tegangan pada RE atau VRE. Kita lihat bahwa RE ditambah RE adalah resistansi internal dari diodanya sendiri berjajar dengan R3 gitu ya. RE adalah resistansi pertama yang merupakan pertemuan antara basis dan emitor. Sekarang kita mencoba mencari tahu tegangan basis. Jadi ini di sini, di dalam sini itu kita mempunyai RE gitu, sehingga bisa dikatakan bahwa tegangan basis sama dengan VRE ditambah VRE, resistansi internal dari dioda ditambah resistansi dari tegangan emitor. Itu ya. Itu sama dengan tegangan basis. Kita kembali ke hukum Kirchhoff. Nah, sehingga VRE sama dengan VB minus VRE, tegangan dari diodanya sendiri. Pada germanium ya, jadi pada germanium tegangan pada VBE itu kita bisa anggap mendekati 0,2 volt. Ini sudah menjadi aturan ya. Sehingga VRE sama dengan 0,63 volt minus 0,2 volt. Sehingga yang dihasilkan adalah 0,43 volt. Apabila kita mencari tahu tentang tegangan emitor gitu. Jadi seperti ini. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah mencari arus kolektor.
Jadi arus kolektor adalah arus yang melewati sisi ini, arus kolektor. Saya gambar ulang rangkaiannya supaya lebih mudah melihatnya. Saya juga lupa. R1, R2, RC. Oke, coba kita buat gambarnya dahulu. Di sini ada VCC, R1, R2, rangkaian PNP, di sini ada RE. Nah, seperti ini. R1 nya adalah ini tadi 33K, yang ini R2 sama dengan 3,9K, terus RE nya adalah VRE nya ketahuan 0,43, terus resistansinya adalah 1K, resistansi di sini 1K, kemudian 3,3K. Di sini RC 3,3K. Sedangkan sekarang kita akan mencoba mencari tahu arus kolektor. Jadi kalau ingin mencari tahu arus kolektor IC yang melewati RC, maka bisa dikatakan bahwa sebenarnya kita mengenal rumusan bahwa seandainya ini adalah IE dan ini adalah arus basis, dimana tadi di awal sudah dibuat gimana caranya IB dibuat sangat kecil sehingga bisa diabaikan karena amat sangat kecil, karena tidak membuat transistor tersebut mengalami kenaikan suhu. Sehingga apabila diketahui dari rumus hukum Kirchhoff, itu diketahui bahwa IE sama dengan IB ditambah IC. Karena nilai IB bisa diabaikan, maka arus IE sama dengan IC. Sehingga dapat diketahui bahwa arus IC itu bisa dilihat dari IE adalah VRE dibagi resistansi di sisi E. Sedangkan VRE tadi sudah diketahui 0,43 volt dibagi RE nya adalah 1K, sehingga yang keluar adalah sekitar 0,43 miliampere gitu ya. Nah, habis gitu ditanya tegangan VRC nya berapa. Kita sekarang mencoba mencari tahu tegangan VRC. Seandainya kita ketahui IC diketahui, yaitu sebesar 0,43 miliampere, maka VRC sama dengan IC kali RC. IC diketahui 0,43 miliampere, maka dan RC nya adalah 3,3K, sehingga diketahui tegangan di sisi RC itu adalah 1,42 volt gitu. Paham ya caranya mencarinya? Sekarang yang ditanyakan adalah tegangan kolektor emitor, karena nanti tegangan kolektor emitor inilah yang menentukan bahwa transistor itu menjadi panas atau tidak. Kita mencoba mencari tentang tegangan antara kolektor dan emitor. Ini adalah kolektor, ini emitor, maka yang ditanyakan adalah VCE. Dari hukum Kirchhoff,
kita tahu bahwa apabila kita membuat loopnya seperti ini, dari sumber naik ke atas kembali ke sumber, maka rumus yang bisa didapatkan adalah VCC sama dengan VCE ya, ditambah ini adalah VCC ditambah belum sebelum ini ditambah VRE ditambah tegangan kolektor emitor ditambah tegangan di titik RC, sehingga diketahui VCE sama dengan VCC minus VCE ditambah VRC sama dengan 6 volt dikurangi 0,43 ditambah 1,42 volt kurang lebih menghasilkan 4,15 volt. Jadi itu tegangan di sisi kolektor emitor. Paham ya? Nih. Nah, sekarang kita bicara tentang kegunaan dari kondensator. Apabila kita mempunyai kondensator, itu adalah resistansi yang dipasang di antara di dalam suatu rangkaian, itu adalah kondensator, dimana kondensator itu bisa berfungsi, itu kalau kita mengenal tentang kapasitor, itu kapasitor itu berfungsi untuk melewatkan arus AC dan untuk menghubungkan dari suatu rangkaian ke rangkaian yang lain. Jadi itu fungsinya kapasitor. Di sini C1 itu merupakan kondensator couple, karena C1 berguna untuk menggandeng antara sumber isyarat dengan penguat. C1 juga mampu menahan arus DC. Artinya C1 itu, karena C1 juga mempunyai fungsi untuk melewatkan arus AC dan dia menahan DC, sehingga C1 selain sebagai penggandeng antara sumber isyarat dan penguat, dia juga menahan arus DC dan memperkuat arus AC-nya, melewatkan arus AC. Kenapa dia harus melewatkan arus AC? Karena sumber isyarat dalam hal ini misal mikrofon atau function generator itu merupakan sumber AC. Jadi kita menahan DC dan kita melewatkan AC-nya. Nah, yang C2 itu berfungsi sebagai bypass. Sebenarnya teorinya sama seperti C1. C2 di sini juga melewatkan arus AC. Nah, C2 karena yang dibutuhkan adalah keluaran DC, agar supaya R-nya itu tidak rusak, maka di situ dipasang C2 agar supaya arus AC itu tidak masuk ke RE tapi lewat ke C2. Sehingga dalam hal ini bisa dikatakan bahwa C2 itu berfungsi untuk melewatkan arus AC sehingga tidak ada arus bolak-balik yang melewati RE. Jadi yang AC lewat C, yang DC lewat RE. Maka perlawanan kapasitor C2 gimana caranya harus lebih kecil dari RE agar supaya AC-nya mudah lewat. Itu. Nah. Usaha untuk menstabilkan transistor. Jadi menstabilkan transistor ini dalam hal ini adalah membuat transistor itu tidak panas.
Jadi harus ada usaha-usaha tertentu agar supaya transistor itu suhunya stabil. Artinya arus ICBO yang minggu lalu kita bahas itu juga menjadi kecil. Arus ICBO yang kecil itu artinya arus IC yang lewat juga kecil. Dengan arus IC yang lewat kecil, maka VCE-nya juga harus diatur. VCE itu dapat diatur karena dipengaruhi oleh resistansi di sisi basis. Itu yang kita pelajari minggu lalu. Sehingga untuk menghindari naiknya arus ICBO yang menyebabkan transistor menjadi naik, maka kenaikan ICBO menyebabkan naiknya arus IC. Kenaikan arus IC menambah panasnya transistor. Transistor yang bertambah panas menyebabkan ICBO naik. ICBO naik, IC-nya naik. IC naik menyebabkan ICBO naik. Demikian seterusnya, makin lama transistor ini menjadi panas dan lama-lama menjadi rusak. Kenaikan ICBO ini menaikkan lagi IC dan IC bertambah kuat dan makin menambah lagi panas transistor. Demikian proses berjalan terus-menerus secara berantai. Akhirnya transistor rusak akibat adanya panas berlebih. Gitu. Nah, dari gambar ini, dari gambar yang tadi, kita mencoba menghilangkan, untuk sementara kita coba menghilangkan kapasitor atau kondensator yang terpasang di dalam rangkaian ini, sehingga terbentuk menjadi gambar sebagai berikut. Seperti itu. Jadi ada R1, R2, RC, RE, di mana arus IE adalah penjumlahan dari IC dan IB. Nah, sekarang kita membahas tentang fungsi RE. Jadi ini untuk apa? Nah, dalam mengatur arus basis itu ada dua harusnya, yaitu mengatur arus basis. Mengatur arus basis dalam hal ini adalah IB dapat dilakukan dengan mengatur tegangan basis ini dan mengatur tegangan di RE. Ada dua cara. Jadi VRE, sehingga bisa dikatakan bahwa gimana fungsi RE? RE itu berfungsi untuk mengatur arus basis yang lewat di dalam transistor, sehingga bisa dikatakan kalau IE sama dengan IC plus IB, maka VRE sama dengan IE kali RE, sehingga bisa dikatakan IC plus IB kali RE sama dengan ICRE kali IBRE, dijumlah IBRE. Nah, karena IB ini sangat kecil, bisa kita diabaikan. Karena IB bisa diabaikan, maka bisa dikatakan VRE sama dengan IC kali RE. Juga berlaku bahwa VB, tegangan basis, itu adalah VRE ditambah VBE, di mana VBE ini tergantung dari jenis dari transistor itu sendiri, apakah germanium atau silikon, di mana germanium itu 0,2 dan silikon itu 0,6. Sehingga bisa dikatakan VBE itu sama dengan VB minus VRE. Dari rumusan ini kita tahu bahwa kenaikan transistor itu juga dipengaruhi
dengan naiknya VBE. Jadi tapi tergantung maksimum sebesar germanium dan silikon ini. Tapi semakin lama semakin suhunya naik, VBE-nya juga naik. Gitu ya. Gitu. Nah, bagaimana dengan proses penstabilan dari transistor ini? Nah, arus IB, jadi kita mengenal dari sebelumnya mana ya? Oke, kita lanjut aja. Nah, arus IB ini, arus IB dalam hal ini adalah ini, itu harus dibuat bagaimana caranya menjadi kecil agar supaya arus IC arus IB itu dibuat bagaimana caranya menjadi kecil sehingga arus IC itu mendekati arus IE, di mana I1 itu sama dengan I2 ditambah IB. Karena IB-nya yang sangat kecil, maka I1 sama dengan I2. Gitu ya. Nah, pergerakan IB bisa dikatakan karena IB yang sangat kecil, maka I1 sama dengan I2. Dengan nilai I1 dan I2 itu sama, maka arus yang melewati sisi IE, dalam hal ini IE sama dengan IC, itu juga konstan. Karena IC-nya adalah konstan, maka tidak akan terjadi kenaikan suhu. Gimana? Tidak akan ada kenaikan suhu. Sehingga di sini adalah suatu cara di mana kita mengatur arus IB sangat kecil dengan cara IE sama dengan IC plus IB, VRE IE kali RE, demikian seterusnya. Dengan demikian IB-nya menjadi sangat kecil, IB sangat kecil, bisa diabaikan sehingga I1 sama dengan I2. Karena arus I1 sama dengan I2 yang konstan, maka bisa dikatakan arus IE itu sama dengan IC, IC dan IC ini ikut konstan. Dengan arus IC yang konstan, itu kenaikan suhunya bisa dihindari. Jadi prosesnya seperti ini. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita mempunyai gambar seperti ini lagi. Nah, jadi kalau penstabilan itu dihubungkan dengan panas. Jadi transistor menjadi panas, sehingga menyebabkan IC naik. Artinya IC naik. Karena IC naik, jadi transistor panas ini karena pengaruh IC yang naik. Artinya ketika IC ini naik, ini bisa dikatakan bahwa VRE itu juga naik. Kenapa ini naik? Nah, ini juga terjadi dari hukum Kirchhoff, di mana VRE sama dengan IE kali RE. Sedangkan IE itu mendekati IC.
Kalau IC naik, otomatis VRE juga akan naik. Gitu. Nah, ketika VRE juga naik, ini menyebabkan sewaktu saya membuat suatu loop seperti ini, ketika VRE naik, padahal ada hukum Kirchhoff bahwa tegangan di dalam suatu rangkaian tertutup, V sigma V pada rangkaian tertutup itu selalu sama dengan 0. Kalau VRE naik, ada hukum Kirchhoff seperti ini, maka bisa dikatakan bahwa VR2 itu akan menjadi turun. Gitu ya. VR2 turun, maka menyebabkan arus IB turun. Arus IB turun itu menyebabkan adanya IC menjadi turun. Sehingga dengan penstabilan RE itu menyebabkan adanya loop di mana transistor itu suhunya dibuat stabil, di mana suhu stabil disebabkan karena IC sewaktu mulai menaik, ternyata arus IB-nya turun. Setelah waktu arus IB turun, IC-nya menjadi turun. Habis itu IC naik lagi. Demikian loopingnya terus berlangsung. Gitu ya. Ini loopnya yang saya terangkan tadi. Nah, sekarang kita bicara tentang penguat tunggal emitor apabila tanpa penstabil. Kalau yang tadi adalah penguat emitor dengan penstabil, di mana penstabilnya dilakukan oleh RE. Sekarang adalah penguat emitor tunggal, penguat tunggal emitor, penguat tunggal emitor tanpa penstabil. Pada penguat tunggal emitor tanpa penstabil, kita lihat dari gambar bahwa VBB, jadi bisa dikatakan di sini adalah tegangan basis. VBB sama dengan IB kali RB. Jika baterainya adalah, jika diketahui VCC, di sini ada VCC sama dengan 6 volt, dan IC diketahui sama dengan 0,6 mA, dan HFE sama dengan 60, maka diketahui bahwa HFE sama dengan IC per IB. Nilainya 60 sama dengan IC-nya adalah 0,6 per IB, sehingga diketahui arus IB sama dengan 10 mikroampere. Nah, maka tegangan di sisi VRE di sini itu adalah VCC sama dengan VCC dikurangi VBE, ya, sehingga VCC sama dengan sehingga VRE sama dengan 6 volt dikurangi 0,6 sama dengan 5,4 volt. Oh, ini bukan VRE, ini VBB. Maaf, ini VBB ya, bukan VRE. Ini VBB. Nah,
Sehingga dapat diketahui berapakah resistansi di sisi basis. RB sama dengan VBB dibagi IB sama dengan 5,4 dibagi IB-nya 10 mikroampere. Gitu ya. Sehingga dapat dijelaskan seperti ini. Jadi yang ini tolong diganti menjadi VBB. Gitu ya. Itu apabila tidak terjadi tanpa menggunakan penstabilan. Nah, suatu transistor bagaimanapun juga memang harus pakai penstabilan, sehingga kita nyoba melihat gambar berikut ini di mana kita melakukan penstabilan menggunakan RE. Ini ya. Nah, intinya tadi di slide sebelumnya kita melihat adanya kapasitansi ini. Kapasitansi ini C ini bisa dinyatakan sebagai bypass kondensator. Fungsinya apa sih bypass kondensator? Seperti yang sudah saya jelaskan, C ini berfungsi untuk melewatkan sumber AC, melewatkan gelombang AC agar supaya tidak memasuki RE. Jadi resistansi ini tidak rusak karena pengaruh AC, sehingga perlu dilewatkan AC melalui C. Itu fungsinya kondensator. Sehingga dibuat bagaimana caranya supaya segala bentuk arus AC lewat ke C. Untuk itu nilai C dibuat bagaimana caranya agar supaya nilai C tersebut kecil. Jadi intinya makin besar RE, ini menyebabkan transistor itu semakin stabil. Nah, selain itu juga dapat membantu dengan tingginya RE itu output atau keluaran, tegangan output atau keluaran yang di sisi RE ini itu juga menjadi maksimum. Maka dari itu, untuk melindungi agar supaya outputnya maksimum dan melindungi resistansi dari kerusakan, maka dipasanglah C di sini bypass kondensator agar supaya AC, sumber AC, jadi segala sesuatu gelombangnya bersifat AC itu melewati kapasitor, sehingga bisa dikatakan bahwa dirumuskan bahwa penguat tegangan pada rangkaian RE ini, penstabilan RE, A adalah sama dengan RC dibagi RE. Ini rumusnya. Nah, dari gambar ini kita mencoba memahami tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa makin besar RE maka bisa dikatakan makin stabil, dan untuk mencegah tegangan output tetap tinggi maka RE dipasang sejajar dengan C sehingga penguatan tegangannya adalah RC per RE. Nah, di sini kita mencoba mencari siklus arus IC untuk menjadi stabil.
Sekarang kita mencoba melihat loopnya ini. Nah, ketika IC naik, maka VRE naik, juga naik. Kenapa? Karena IC mendekati IE, sedangkan VRE sama dengan IE kali RE. Ini berarti sama dengan IC kali RE, gitu ya. Nah, sehingga bisa dituliskan bahwa apabila saya membuat loop yang kedua seperti ini, maka akan keluar rumus bahwa VCC sama dengan VRB, positif negatif, positif negatif, positif negatif, ini positif negatif, VRB ditambah VBE ditambah VRE. Nah, dengan VRE yang naik, dengan VRE naik, maka VRB-nya turun. Nah, VBE ini tergantung dari transistornya germanium atau silikon, sehingga bisa dinyatakan bahwa VCC itu sama dengan VRB ditambah VRE. Sehingga kalau RE-nya naik sedangkan sumbernya adalah tetap 6 volt misal, maka VRB-nya adalah turun. Demikian seterusnya. Sehingga VRB-nya turun. Dengan VRB yang turun, maka resistansi basis turun, karena ini VRB, ini adalah VRB terpasang paralel dengan VRC, maka bisa dikatakan bahwa VRB mendekati VRC. Ketika VRB-nya turun, maka bisa dikatakan VRC juga turun. Ketika VRC itu turun, maka VRC sama dengan IC RC. RC konstan, VRC turun, maka IC juga turun. Itu yang menyebabkan siklus arus IC menyebabkan kenaikan suhu itu bisa stabil, IC-nya juga habis naik menjadi turun, naik lagi, terus diturunkan lagi, sehingga suhu dari transistor tersebut tetap stabil. Ini adalah grafiknya, gitu ya. Jadi apa yang saya terangkan di sini sudah dijelaskan di sini. Nah, habis gitu lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penstabilan dengan sliding bias. Kalau yang sebelumnya kita melakukan penstabilan dengan menggunakan RE, sekarang kita menggunakan penstabilan dengan sliding bias. Rangkaiannya ada seperti ini, di mana resistansi basis RB itu dikoppelkan, dicatukan ke sisi kolektor. Ini adalah RC dan ini adalah VCC, dan ini adalah sumbernya, dan ini adalah grounding. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, di sini ada arus IC yang lewat, IC, ada arus basis, arus
basisnya masuk ke sini, ada arus basis. Transistor yang kita pakai adalah NPN. Nah, terminal tegangan basis tidak didapat dari VCC. Jadi kalau di penstabil dengan menggunakan RE, bahwa resistansi basis itu ada yang mendapatkan sumber tegangannya berasal dari baterai C. Nah, tapi untuk penstabilan dengan sliding bias, sumber tegangan untuk RB bukan didapat dari VCC tetapi dari terminal kanal kolektor, gitu ya. Nah, terminal dengan basis tidak didapat dari VCC tetapi disadap melalui terminal kolektor. Nah, dengan demikian ketika IC naik, dengan RC yang tetap menyebabkan tegangan VCE kolektor emitor itu menjadi turun. Jadi ketika IC naik, RC-nya tetap, maka menyebabkan VRC itu adalah IC kali RC. VRC naik, padahal ada hukum Kirchhoff bahwa VCC itu sama dengan VRC ditambah VCE. Ketika VRC-nya naik, VCC-nya tetap ada konstan, maka VCE-nya akan turun. Dengan VCE turun, ini menyebabkan adanya VCE turun, menyebabkan VRB, jadi resistansi basis, itu juga turun. VRB ini juga menjadi turun. Kenapa VRB menjadi turun? Karena resistansi basis VRB ini itu sama dengan VCE. Ya, karena dia terpasang secara paralel dengan CE. Jadi resistansi basis itu terpasang paralel dengan CE, sehingga VCE bisa dinyatakan dengan VRB, maka VCE sama dengan IB kali RB. Maka kalau VRB-nya turun, VCE-nya menjadi turun. Maka IB sama dengan VCE per RB. IB-nya karena VCE turun, RB konstan, maka IB-nya menjadi turun. Dengan IB yang turun menyebabkan IC-nya juga turun. Demikian seterusnya proses yang terjadi pada penstabilan sliding bias. Begitu untuk pertemuan kali ini, dipelajari, dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.